Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi di program setia kita Jack TV di program Injambi. Nah, kali ini kita akan berbicara persoalan pers yang hari ini merupakan tahun 2025 di mana Hari Raya Pers ini akan diperingati setiap tahunnya, dan perlu diketahui sebelumnya bahwa Hari Pers ini merupakan salah satu perjuangan para jurnalis atau wartawan yang dalam hal ini memperjuangkan kemerdekaan dalam menegakkan pilar demokrasi keempat di Indonesia. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang biasanya melakukan peliputan, melakukan kegiatan di beberapa pos-pos yang telah ditentukan. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah ada narasumber yang bernama Rian Akbar atau biasa dipanggil dengan sebutan Rian Cencen. Rian Cencen, Jack TV melaporkan. Halo, apa kabar Bang? Sehat Siap, Bang? Bang Sandi. Nah, Bang Rian ini biasanya melakukan peliputan di pemerintahan Provinsi Jambi nih. Betul Bang? Betul sekali. Oke. Nah, di sebelah Bang Rian juga kita bisa kenalan juga. Ini ada Bang Heri. Heri. Nah, Bang Heri ini biasanya liputan di hukum dan kriminal. Betul Bang? Ya, sangat benar. Oke, siap. Nah, di sebelah Bang Heri juga sudah hadir bersama kita Bang Heru nih. Bang Heru ini biasanya liputan di pemerintah Kota Jambi. Betul Bang? Benar sekali. Oke. Ya, kali ini mungkin kita akan berbincang santai dikarenakan hari ini merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para jurnalis yang ada di Indonesia, khususnya di Jambi sendiri, di mana dalam menyongsong Indonesia Emas 2025 ini, peran jurnalis di dalam memberitakan, memberikan informasi kepada masyarakat ini merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan, baik dalam sektor pemerintahan, kemudian dalam suatu kebijakan. Nah, kali ini kita akan bahas bersama Bang Cencen nih. Bang, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bang. Siap. Tentang pengalaman kita nih. Pertama, sejak kapan kita terjun ke dunia jurnalis atau biasanya reporter ya? Iya, reporter. Nah, mungkin bisa diceritakan Bang, sejak kapan dan gimana nih prosesnya Bang? Baik. Tentunya terima kasih kami sudah dihadirkan dalam dialog santai hari ini. Saat ini kita sedang merayakan ya ulang tahun pers ya, yang tepatnya kalau nggak salah di Riau. Tentunya di Jambi juga sebagai insan jurnalis merasakan turut kebahagiaan itu ya. Oke, terkait ditanya tadi soal kapan proses menjadi seorang wartawan, saya itu sejak 2019 kalau nggak salah terjun menjadi seorang jurnalis dan ditempatkan di liputan Pemprov Jambi. Sehari-hari biasanya memang mengikuti kegiatan gubernur, wakil gubernur, sekda, dan juga di legislatif DPRD Provinsi Jambi. Itu aja mungkin. Nah, kalau di pemerintah provinsi sendiri Bang, itu gimana Bang? Ada kesulitan nggak biasanya kalau kita biasanya ngikutin pemerintah kemana kebijakan, kita melihat tuh seperti apa tuh Bang biasanya? Yang sepengalaman saya ya selama mengikuti kegiatan resmi ya dari Gubernur Jambi, biasanya selama ini welcome, para pejabat welcome terhadap para wartawan, dan tentunya kita dengan identitas yang resmi juga ya. Kalaupun kita bertugas di lapangan,
dan juga terus cara kita peliputan, cara kita wawancara, berdialog dengan mereka dengan etika juga. Selama ini yang saya tahu kepemimpinan Gubernur Jambi dari beliau menjabat tahun pertama sampai saat ini bakal dilantik lagi, tentunya beliau bekerja. Kinerjanya sudah kita memang sudah rasakan seperti pembangunan di Jambi ini ya. Branding beliau kan yang kita ketahui seperti Islamic Center, terus ada stadion bola yang bakal menjadi tempat-tempat event ya besok ya, Suwarna Bumi kalau nggak salah. Satu lagi mungkin pekerjaan multi years seperti jalan-jalan yang ada di Mor Jambi dan sebagainya. Ya, itu saja. Kalau untuk kita sejak 2009 Bang, 2019 ya, terjun menjadi seorang jurnalis. Nah Bang, untuk menghasilkan suatu tulisan itu mulai dari naskah, kemudian ada video, itu selama ini bagaimana prosesnya Bang? Kalau kita tentunya setelah kita mengikuti kegiatan, kita pastinya dituntut ya, seorang wartawan pasti dituntut untuk membuat suatu karya jurnalistik dari hasil liputan itu ya. Ya tentunya setelah dari kegiatan itu kita bikin narasi, terus kita kemas menjadi kita kirim ke editor nantinya ya, termasuk visualnya sendiri kita kirim ke editor, nanti hasilnya ya ditayangkan dari teman-teman editor seperti itu. Oke, nah itu sedikit dari Bang Cengsen nih. Oke, nah kali ini kita akan berbicara bersama narasumber kita yang kedua, ini Bang Heri nih, yang biasanya liputan di hukum dan kriminal nih. Nah, Bang Heri sendiri gimana nih Bang, sejak kapan bergabung menjadi seorang reporter atau jurnalis ini Bang? Dan gimana sih sambutan ketika Abang pertama kali datang dan bergabung di pos kriminal ini Bang? Oke. Untuk pertama kali saya menjadi wartawan di pos kriminal itu tepatnya pada bulan 9 ya. Nah, untuk sambutan dari teman-teman tuh luar biasa. Tapi awalnya tuh kita tuh dites Bang. Oh, dites. Ya, dites kayak di ospek gitu kan. Iya. Ini bisa dipercaya atau tidak gitu kan. Nah, dites, lalu tuh di kriminal itu waktu saya datang itu sendirian ya, jadi payah mencari teman ya kan, mau tidak mau kita harus memperkenalkan diri ke teman-teman, bagaimana caranya kita akrab dengan teman-teman kan di kriminal tuh. Nah, saat telah memperkenalkan diri itu tidak mudah untuk akrab dengan teman-teman. Kenapa ya kan? Karena teman-teman itu pinginnya khususnya wartawan yang di kriminal tuh solid. Untuk menentukan solid atau tidaknya suatu teman ya, atau bisa dibilang tuh rekan lah kan, rekan wartawan yang ada di Polda ya, mereka itu seperti mengetes kita ya kan, menguji kita layak atau tidak dia bisa menjadi teman kita, bisa tidak dia dipercaya. Di waktu saya pertama kali di Polda tuh kan saya berupaya untuk memperkenalkan diri dengan teman-teman, karena kalau tidak mengenalkan diri kita, otomatis relasi untuk kita mencari berita itu akan sulit. Mau tidak mau kita nih yang baru ini kan harus berusaha untuk memperkenalkan diri. Nah, tidak hanya di situ, mereka pun di sana memberikan arahan dan bimbingan. Oh kayak gini loh karyawan kriminal. Oh kayak gini loh wartawan kriminal tuh. Adaptasi lah ya. Adaptasi. Yeah. Jadi setelah diarahkan, dibimbing sama mereka kan, otomatis kan kita sedikit banyaknya tahu, mengerti kan
apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh saat meliput tentang kriminal. Ya. Contohnya yang tidak boleh kan untuk TV khususnya di kriminal, yaitu menyorot anak-anak di bawah umur. Itu. Terus juga kalau misalnya kasus anak kemudian pelecehan itu sensitif ya biasanya kalau Ya, untuk TV. sensitif. Jadi memang perlu ada sensor sendiri dari reporternya ini tadi ya sebelum Ya, kita naik. kita mensensor wajah. Kalau perlu kita tetap menutupi identitas asli dari orang tersebut, karena narasumber itu privasinya itu sangat-sangat dilindungi. Ya. Apalagi dengan adanya kasus-kasus seperti geng-geng motor anak di bawah umur ini kan memang bisa dibilang mereka pelaku, tapi dalam hal ini mereka juga masih bisa dibina, kemudian masih bisa, masa depan mereka masih panjang ya dalam hal ini. Benar. Oke. Mungkin kita kembali lagi ke narasumber yang ketiga kita. Nah, kali ini narasumber ketiga kita ini memang udah berkecimpung cukup lama menjadi seorang reporter. Nah, beliau ini sudah cukup lama di pemerintahan Kota Jambi. Mungkin langsung saja kita bersama Bang Heru. Bang Heru mungkin bisa ceritain sedikit Bang, sejak kapan menjadi seorang reporter, kemudian apa sih pengalaman Abang menjadi reporter di pemerintah Kota Jambi ini seperti apa? Bang. Ya baik Pak Sandi, nggak lama sih Pak, masih baru. Sekitar tahun 2022 saya baru masuk ke dunia jurnalistik kan. Saya pertama di dunia jurnalistik itu langsung ke JEK TV pertama kan, langsung ke posnya, langsung dikasih ke Pemkot langsung. Untuk pengalaman sendiri waktu di zaman 2023 itu wali kotanya masih Pak Syarif Hasan. Pak Syarif Hasan kan. Dan itu tuh termasuk rotasi beliau tuh sudah mau masa jabatannya sudah selesai. Nah, disitulah pengalaman saya antara sulit atau enggaknya di situ. Soalnya kenapa? Butuh relasi juga di situ pertamanya. Otomatis kita harus pengenalan diri dulu ke beliau. Sedangkan kita mau berkenalan diri setelah itu beliau sudah selesai. Itu satu kesulitan untuk saya sendiri pas di Pemkot. Dan untuk saat ini kan dijabatin oleh PJ ya, PJ. Sementara ya penjabatnya. Kita sudah tahu sendirilah kan, kalau penjabat ini kan meneruskan hasil dari sebelumnya. Jadi untuk saat ini agak sedikit susah kalau untuk berinteraksi. Soalnya kan baru juga kan. Jadi ketika peralihan dari wali kota kemudian menjadi dengan PJ ini, proses pendekatan kita sendiri sebagai reporter seperti apa nih tadi? Saat ini cukup mudah sih, untuk friendly juga kan sekarang penjabatnya kan Ibu Sri itu. Namun ada susahnya jika kan kalau ibu itu kan masih baru lah kan, masih berapa tahun? Jalan setahun ya. Jalan setahun itu mungkin untuk bersosialisasinya susah karena dia kan orang luar. Orang luar, jadi untuk orang kita kan susah. Jadi ya cukup dimengerti lah. Dan tantangannya sih sekarang kan besok sudah mau pelantikan nih kan. Dan sudah tahu semua lah kalau yang mau dilantik Pak Maulana besok. Itu yang dalam artian dia pernah menjabat juga waktu itu dalam wakil wali kota ya. Itu sih tantangan juga karena namanya rotasi baru lagi. Jadi susah sih. Untuk saat ini itu lagi ngatur rencana sih gimana sih gitu. Oke. Jadi memang kalau bisa saya ambil kesimpulan dari 3 narasumber kita hari ini, memang sepertinya memang penuh dengan tantangan menjadi seorang reporter ini. Namun bukan berarti menjadi seorang reporter ini menjadi suatu hal yang
ditakutkan. Nah, mungkin nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap di program setia kita Injambi. Oke, kembali lagi bersama saya Sandi di program setia kita Injambi. Nah, tadi kita sudah berbincang sedikit kepada 3 narasumber kita terkait bagaimana awal mereka menjadi seorang jurnalis. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang peranan mereka sendiri di dalam dunia jurnalis. Nah, mungkin kita mulai dari narasumber ketiga kita, Bang Heri, Bang Heru, untuk menceritakan peranan dia sendiri sebagai jurnalis, apa sih yang menjadi eh, kebutuhan mereka untuk mendapatkan pemberitaan ini. Mungkin boleh diceritakan Bang, seperti apa Bang? Baik, terima kasih Pak Sandi. Peran reporter ya di pemerintah sendiri itu termasuk kolaborasi sih sebenarnya. Gimana saya bilang kolaborasi? Ini kebanyakan masyarakat awam dengan pemerintah itu lebih ke kontranya ya ketimbang pro-nya. Dan kita ini sebagai wartawan, insan pers, kita ini sebagai penyambung lidahnya. Soalnya pemerintah ini nggak langsung ke masyarakat biasanya. Dan masyarakat biasanya cuma menerima mentah-mentah dari berita-berita yang mungkin lebih ke hoax, mungkin lebih ke kebanyakan kan kalau masyarakat menilai pemerintah kan emang masih kerjanya gini. Nah, dengan adanya kita penyambung lidah, kita memberikan hal-hal yang positif. Pemerintah bukan dalam artian kita tidak memberikan berita itu yang tidak bagus-bagus terus. Pasti ada yang positifnya. Di mana ada berita positif kita sampaikan ke masyarakat. Jadi emang penyambung lidah sih. Karena masyarakat sekarang kan mungkin kebanyakan ya dengan pemerintah kontra ya, tidak ada pro sedikit lah yang pro masih sedikit. Jadi gitu sih. Nah, kalau untuk mendapatkan narasumber sendiri seperti apa proses kita nih sebagai jurnalis atau wartawan nih? Nah, ini untuk di kegiatan misalkan kita ada emang dari humasnya tuh sudah ada rilisnya kan. Emang ada kegiatannya. Itu kegiatan seremoni biasanya kalau pemerintah kan. Nah, tapi nih kalau yang di luar biasanya seperti kadis-kadis, kita mau nyari narasumber, itu suatu tantangan nih bagi wartawan ya. Karena kenapa? Kita contohin, Pak lagi di mana Pak? Kita mau statement sebentar nih. Alasannya ada aja di luar nih, nggak bisa dulu. Ya padahal kita ini kan mencari informasi yang baik sih, bukan nggak perlu ditakutin sih kalau ada kita mau mencari informasi ke wartawan mau mencari informasi kemana gitu. Ya welcome aja lah seharusnya, nggak usah takut gitu Pak. Nah, itu ada strategi khusus nggak? Misalnya mulai dari rapat redaksi, kemudian bagaimana pemikiran, apa yang mau dicari informasinya, kepala dinas tadi, strategi untuk mendapatkan informasi seperti itu gimana tuh kalau kita Bang Heri? Strategi tergantung, misalkan nih, ini kita satu contoh ya. Di saat ini musim hujan misalkan, musim hujan. Kita cari yang lagi hangatnya sekarang berita apa. Misalkan musim hujan, ya kita carinya ke kepala BMKG. Kita cari statementnya apa sih cuaca besoknya gitu. Kita gitu aja. Setelah itu baru kita ringkas, kita tulis berita kita. Artinya kita berusaha untuk mengkonfirmasi ya. Benar. Kemudian untuk mencari sumber, kemudian kita proses menjadi suatu berita untuk diinformasikan nantinya. Benar. Nah, mungkin kita kembali ke narasumber kedua kita. Mungkin bisa diceritain dari Bang Chen sendiri nih. Seperti apa nih Bang? Heri aja dulu ya. Wow,
Oke. Seperti apa nih Gimana Bang? gimana? Mengenai seorang jurnalis yang bekerja di pemerintahan nih Bang untuk mencari informasi ini seperti apa nih Bang? Oke. Tentunya sebagai wartawan ya yang sudah dipostkan di salah satu wilayah, misalkan seperti saya di Pemprov Jambi gitu kan. Seperti biasa mungkin sebelumnya sudah ada agenda giat dari pemerintah mengirimkan kepada wartawannya ya. Hari ini misalkan agenda gubernur menghadiri kegiatan peresmian jembatan apalah seperti itu. Iya. Tentunya kita wajib hadir karena sudah tentunya kontrak ya. Iya. Kontrak. tidak harus maksudnya harus diliput ya, harus diliput di situ, harus hadir di situ juga. Dan juga yang kebanyakan mungkin teman-teman selama ini kan mungkin mendapat rilis ya, tapi kalau saya pribadi sebagai seorang wartawan tentunya kita harus hadir, kita meliput karena kita tahu kondisi lapangan seperti apa, dan juga dapat kita infokan juga di lapangan itu seperti apa, baru nantinya kita kemas dalam sebuah narasi, kita jadikan sebuah berita. Oke, seperti itu dulu. Artinya sebagai seorang reporter ini kita memang harus melakukan observasi analisis juga ya Bang, ya? Betul. Dalam hal ini. Oke. Istilahnya selain observasi mungkin konfirmasi penting juga, dan juga mungkin istilahnya itu tahapan-tahapan sebelum kita melakukan wawancara mungkin kepada narasumber ya. Itu dulu mungkin. Nah, untuk mendapatkan informasi tadi Bang, strategi apa nih yang biasanya Bang Cencen lakukan untuk strateginya? Misalkan gubernur itu biasanya selesai kegiatan pastinya ada ruang untuk doorstop, diberikan ruang untuk doorstop. Di situ kita berkesempatan bertanya kepada beliau mungkin terkait kegiatan, mungkin juga ada pertanyaan di luar kegiatan itu ya. Beliau selama ini welcome ya terkait mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar substansi itu ya. Dan juga selain gubernur mungkin ada mungkin menariknya juga ya, sama juga seperti Heru tadi, kepala daerah maksud saya kepala OPD ya, kepala OPD atau pejabat eselon 2, kepala dinas yang tentunya menjadi bawahan dari Gubernur Jambi ya. Tantangannya itu tadi sama saja. Terkadang kita ingin konfirmasi terkait mungkin permasalahan apa gitu. Di satu sisi mereka menyampaikan nanti dulu ya, kata dia. Nanti dulu atau besok dulu. Tetapi di satu sisi kan kita dituntut juga nih dari kantor kan. Harus dituntut dari kantor, harus bisa menemui narasumber itu. Kalau enggak kita nggak dianggap wartawan ya. Atau mungkin kedekatan kita seperti apa dengan narasumber itu. Oke. Jadi itu sih tantangannya. Tapi selama ini kepala OPD ya, di zaman pemerintahan Pak Alaris welcome semua. Mungkin karena berbagai kepentingan mereka mungkin belum berkenan untuk wawancara kepada media ya. Tapi sejauh ini oke sih. Artinya Bang Cencen sendiri punya strateginya ya untuk mendapatkan narasumber ini. Betul, ya. karena kita sebagai wartawan kan harus punya relasi ya. Selain mungkin pejabat daerah, kepala dinas, tidak menutup kemungkinan mungkin dari pihak-pihak pejabat lain, kementerian kan, karena Jambi ini kan lingkupannya banyak nih. Swasta juga kita harus gaet, selain pemerintahan itu. Oke. Nah, itu tadi sedikit strategi yang dikasih oleh Bang Cencen sendiri ini, yang biasa liputan di pemerintah. Oke. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama narasumber ketiga kita yang biasa liputan di hukum dan kriminal nih. Nah, Bang Heri, mungkin sedikit saya ingin menanyakan nih terkait pemberitaan yang hari ini di tahun 2025 nih, yang menjadi isu yang lagi digarap sama seorang reporter Abang ini seperti apa nih Abang? Untuk berita yang ada di lingkup kriminal hukum,
yang gencar saat ini berdominan kepada geng berandalan bermotor. Kemarin sempat berbincang kan sama Kombes Pol Bray kan, Manang Subeti. Beliau mengatakan bahwasannya ini bukan geng motor, ini lebih ke berandalan bermotor yang meresahkan masyarakat. Nah, untuk dalam kasus yang sering terjadi seperti yang baru-baru ini terjadi seperti pelemparan batu sampai korban koma, terus ada yang terluka berdarah. gara-gara saling ejek. Terus yang terakhir nih ada apa namanya kasus saling ejek antar sekolah nih. Nah, untuk pelaku sendiri, pihak kepolisian pun saat ini gencar untuk memberantas namanya geng berandalan bermotor, khususnya di wilayah Jambi. Kenapa harus diberantas? Karena ini adalah salah satu efek jerah dengan menindaklanjuti hukum yang berlaku di Polda Jambi. Nah, untuk ini kan kebanyakan kenakalan remaja ini kebanyakan masih anak-anak nih, Pak. Nah, kita memberikan informasi ini tadi kepada masyarakat agar istilahnya yang utama kita menjaga psikologis si anak ini nantinya, masa depan anak nih. Nah, seperti apa kita dalam pemberitaan menulis berita nih, Bang? Terkhusus untuk pelaku aksi tawuran, baik itu dewasa ataupun di bawah umur, itu kita inisialkan, Bang, untuk menjaga privasi dari orang tersebut. Nah, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya untuk memberantas nih, mau dari Kapolres, mau dari Kapolda, di mana cara yang ampuh untuk memberantas geng berandalan bermotor itu yaitu semua elemen masyarakat ikut turut membantu. Kalau hanya saja polisi yang kerja itu tidak bisa teratasi dalam kasus khususnya geng motor berandalan ini. Seperti peran orang tua, peran guru, peran ketua RT, pemuda setempat, ya kan. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini, pihak kepolisian pun juga menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun ia anak di bawah umur, itu tetap dikenakan hukum. Walaupun ia di bawah umur, pelaku tersebut tetap dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Seperti kasus pelemparan batu itu dilimpahkan berkasnya kejaksaan. Sudah P21 saat ini kan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak menghukum para pelaku kejahatan menurut pihak kepolisian. Apalagi sudah menimbulkan korban. Tapi kalau belum sempat melakukan kejahatan, ingin berdamai, pihak kepolisian pun welcome. Gitu, Bang. Oke. Ini menarik nih. Dari ketiga narasumber ini memang cerita dan pengalaman mereka cukup menarik ya, di dalam bidang jurnalis reporter ini. Nah, mungkin nanti kita akan sambung lagi di segmen ketiga kita, masih tetap di Injambi. Oke, kembali lagi bersama saya di Injambi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana proyeksi, kemudian bagaimana nih berita terhangat nih yang ada di Jambi sendiri saat ini.
Nah, kali ini kita akan ke narasumber pertama kita, Bang Cencen nih. Bang, mungkin bisa diceritakan Siap. sedikit, Bang, tentang berita yang terhangat di Jambi nih di tahun 2025 ini seperti apa? Wow, Jambi. Kemudian seperti apa nih biasanya nih dari redaksi sendiri memberikan tugas nih. tugas ya, siap. Nah, ini bisa diceritakan, Bang, seperti apa? Bang? Tentunya Jambi kalau ditanya isu, Jambi ini seksi ya. Iya. Seksi dengan segala mungkin pemberitaan dan juga mungkin isu-isu terkini ya. Iya. Baru-baru ini karena bahwasanya pemerintah Provinsi Jambi yang lagi hangat ya, Iya. sedang sibuk-sibuknya menyiapkan salah satu program andalan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, Jambi ini kan bisa dibilang tertinggal ya Iya. daripada dibandingkan provinsi sebelumnya ya. Karena kan kita ketahui launching pertama itu diagendakan di tanggal 6 Januari. Nah, Jambi baru bakal diluncurkan di tanggal 20 Februari. Iya. Nah, kemarin itu kami berkesempatan mengikuti agenda gubernur untuk meninjau dapur umum ya, yang menjadi tempat produksi untuk makan ya, Iya. makan bergizi Kegiatan gratis program ya, nasional ya. yang bakal menyasar kepada siswa-siswi se-Provinsi Jambi ya. Tapi untuk tahap pertama ini hanya 5 daerah kalau nggak salah. Nah, untuk di Kota Jambi sendiri bakal diluncurkan di SMA 10 dan SMP 17 kalau nggak salah, dan juga SD di sekitaran Pematang Sulur, oke itu. Nah, cuma anggarannya mungkin masih belum ini ya, karena kan dari BGN ya yang menyiapkan segala macamnya. Artinya kalau untuk saat ini pemerintah Kota Jambi yang kita ikutin ini sedang menyiapkan program yang dari pemerintah pusat Ya Bang, betul, untuk MBKM. karena yang saya ketahui saat ini kan lagi berproses nih untuk berapa jumlah siswa, terus berapa penerimanya, mungkin yang dari keluarga yang mungkin miskin ya, mungkin menyasarnya mungkin dari sekolah yang non favorit dulu nih. Iya. Mungkin di SMA 10 dibandingkan mungkin yang SMA favorit, SMA 1, SMA 5 gitu. Nah, kalau untuk tugas dari redaksi sendiri Bang, untuk kita nih Bang, biasanya di lapangan seperti apa nih Bang? Tugas yang gimana tuh? Nah, biasanya kan kalau dari redaksi ini kan biasanya ada tugas liputan Oke, nih, untuk mengejar proyeksi ini. Nah, itu seperti apa biasanya Bang? Oke, Kalau di biasanya kan redaksi? di JKTV itu kan kita memang sudah ada wartawan di Pemprov, di kota, di daerah ya. Masing-masing mungkin sudah punya proyeksi ya dari redaktur. Misalkan saya hari ini mungkin selain liputan gubernur, mungkin coba konfirmasi ke kepala dinas gitu, mungkin terkait mungkin ya yang tadi kan mungkin berapa jumlah siswa untuk penerima makan bergizi gratis tadi itu, seperti itu. Oke. Pokoknya setiap hari ada aja proyeksi dari ya. redaktur kita. Nah, selain Soalnya baik proyeksi juga ya. ini Bang, sekarang pernah nggak kita membuat sudah capek-capek buat berita, kemudian berita itu tidak naik? Oke, siap. Oke. Pernah nggak Pernah. ngalamin itu, Bang? Pernah. Saya sebelumnya mungkin izin dulu mungkin kalau mungkin. Ada salah satu momen ya pada saat pilkada ya. Di mana pada saat itu saya meliput kegiatan salah satu paslon gubernur ya. Saya meliput, saya hadir, terus saya beritakan. Cuma memang pada saat itu hanya pada hari itu memang hanya salah satu paslon itu yang kegiatan pada hari itu. Terus saya kirim beritanya, kemudian ditanya lagi sama redaktur, ini nggak bisa kita naikkan, kenapa gitu kan? Ya karena memang harus berimbang, betul sekali. Karena di satu sisi kita harus memberi informasi juga yang mungkin dari paslon salah satu ini mungkin kan. Di situ mungkin kita harus berimbang beritanya itu. Oke. Berarti memang pernah juga ngalamin berita tidak naik. Ya betul, tidak naik. Mungkin agak sedikit sedih juga ya. Dan juga mungkin
ditanya juga sama Iya. narasumber ya kan. Karena saya sedikit mungkin menambahkan, mungkin kesulitan seorang jurnalis ini kadang keluar pagi, pulang Iya, malam, betul. mencari berita, liputan, menghasilkan suatu pemberitaan. Kemudian pas di redaksi, wewenang redaksi Iya, tidak menaikkan. betul. Ini Karena memang suatu tantangan lagi ya di balik kantor. betul, karena pemberitaan redaksi JKTV itu memang betul-betul detail ya, nggak sembarang berita yang kita tayangkan. Eh, Apalagi di momen pilkada betul, pada saat itu ya. memang sensitif ya, sensitif. harus seimbang beritanya. Karena kalau kita memberitakan si A, takutnya yang B Iya, betul. untuk dalam hal ini dan oke. tidak berimbang. Iya, Dan ini bisa resikonya dilaporkan betul. di Dewan Pers Oke, dalam hal ini. Oke, mungkin kita ke narasumber kedua kita kali ini. Mungkin kita ke narasumber kedua dengan Bang Heri sendiri. Bang, boleh nggak ceritakan lagi tentang pengalaman kita di redaksi? Ada nggak misalnya masukan dari redaksi, redaktur untuk pemberitaan, kemudian sampai momen tidak naik itu pernah dialami nggak, Bang? Oke. Kalau masalah tidak pernah dinaikin berita itu pernah, kejadiannya 2 kali. 2 kali, Bang ya? Iya, Itu banyak juga. Bang. 2 kali. Yang pertama itu terkait kasus dugaan malpraktek ya. Nah, di situ karena beritanya tidak berimbang, tidak ada konfirmasi dari pihak rumah sakit, berita pun tidak dinaikin. Itu yang kemudian berita yang kedua yaitu berita tentang sengketa. Kembali lagi dengan sengketa itu kan emang benar-benar antara 1 dan 2 pihak ya kan. Jadi kalau kita ngeliputnya dengan satu pihak saja, otomatis berita tidak berimbang. Kembali lagi itu. Jadi kalau kriminal ini emang benar-benar harus beritanya seimbang antara pihak A, pihak B dan pihak kepolisian itu. Tapi sempat nggak kita pernah protes tuh, Bang, terkait pemberitaan tadi, Bang? Oh, Kita mau konfirmasi lagi nih. Nanti kita di pemberitaan selanjutnya kita mau konfirmasi si pihak B gitu. Pernah nggak kita berusaha mempertahankan argumen kita nih, Bang? Oh ya, pernah. Itu dialami waktu kejadian dugaan malpraktek ya. Waktu itu kan saya wawancara sepihak tuh, korban kan. Yeah. Jadi redaksi itu waktu itu ngechat secara pribadi kan untuk mencari informasi tentang dugaan malpraktek di rumah sakit kan. Disuruh temui pimpinan pihak rumah sakit itu kan. Jadi dengan lugu menjawab iya kan. Tapi berjalannya dengan waktu karena tidaknya kesempatan untuk menemui pihak rumah sakit, ya akhirnya tidak dinaikin kan. Karena berita tidak berimbang itu tadi. Di situ ada rasa sedihnya nggak, Bang, biasanya? Untuk perasaan sedih ya otomatis ada ya, walaupun sedikit ya. Sedihnya tuh kita pergi pagi-pagi kan, semangat nih untuk liputan, wah ada berita nih bagus nih kan. Kita pergi ke TKP ngeliput, bisa nunggu berjam-jam kan, apalagi ngobrolnya lagi kan lama kan di situ kan, membuang waktu sudah banyak sekali. Tiba-tiba tidak dinaikin gara-gara tidak seimbang tadi tuh. Nah, itu pengalaman sih buat saya juga kan. Supaya kedepannya bisa lebih hati-hati kalau misalkan buat berita ya harus berimbang gitu. Ya, jadi memang tidak hanya di lapangan tapi tantangan tersendiri dari kantor pun ada ya, Bang, seperti itu ya.
Ya banyak-banyak sabar lah bang kalau dengan hal seperti ini. Selalu sabar. Mungkin kita ke narasumber ya. Narasumber selanjutnya di Bang Heru nih. Nah, Bang Heru ini kan fokusnya di pemerintah Kota Jambi nih. Biasanya lebih banyak lagi nih proyeksi-proyeksi dari kantor nih. Nah, proyeksi-proyeksi ini kadang kan yang memang kebutuhan, memang yang lagi fokus di kantor dalam pemberitaan. Nah, Bang, mungkin bisa ceritain nih, Bang. Seperti apa nih, Bang, proyeksi yang biasanya Abang terima nih dari kantor, Bang? Oke, Bang. Boleh diceritain, Bang, seperti apa? Baik Pak, kalau proyeksi sih karena saya di Pemkot ya, pemerintah kota, dan lagian termasuk daerah terdekat lah dari kantor Iya. pemerintah kota kan. Emang banyak proyeksi karena emang ada kerjasamanya kan. Semua media pasti ada bekerja sama dengan pemerintah. Nah, yang sering terjadi itu emang langsung dihubungin dari Pemkotnya sendiri, dari humasnya. Terkadang dengan kantor dengan humas Pemkot ini kurang miskomunikasi. Iya. Gini, di kantor misalkan kita jam 3 tuh sudah Tank. berita sudah close. Sedangkan kegiatan acara bisa molor kan. Terkadang kita memberikan berita tuh jadi nggak update, Pak. Oh, ya. Karena close-nya terlalu cepat. Close-nya terlalu cepat. Kita umpamakan kegiatan jam 1 nih. Iya, iya. Biasa kan, pasti ada ngaret-ngaretnya. Kalau itu mungkin jam 2. Jam 2 tuh mustahil kita langsung buat berita kan, pasti ada acara lagi tuh. Kita nggak sempet, tiba-tiba jam 3 close. Wah, itu otomatis kita mau beritanya besok. Sedangkan di media lain bisa naik hari itu. Karena kenapa? Berita tuh masih bisa naik karena close-nya masih sore, masih sempat dia. Nah, untuk tantangannya untuk saya sendiri ya gitu. Ada sempat ngalamin ketika kita tidak naik berita tuh, Bang? Seperti apa tuh, Bang? Oh, itu sering, Pak. Sering. Kalau nggak naik ada, tapi saya sudah lupa. Cuman yang lebih keseringan saya agak sedikit ketinggalan dari yang lain karena ya itu tadi deadline-nya tuh terlalu cepat. Jadi nggak sempat. Saya dengar juga bahwa Bang Heru ini sendiri kadang masih dalam kegiatan satu, kemudian tiba-tiba ada kegiatan selanjutnya itu, Bang. Proyeksi dari kantor. Benar. Nah, itu bisa diceritain, Bang, seperti apa tuh, Bang? Itu sih seperti ingin membelah badan. Membelah badan ya. Membelah badan, ya benar. Iya. Ingin membelah badan rasanya. Karena di sisi lain ada kegiatan ini kan, saya liput. Di sisi lain kantor ada proyeksi. Saya juga bingung bagi waktunya kan. Ya kalau ada proyeksi kantor nih, kan ada liputan lain, tiba-tiba ada proyeksi kantor. Itu sih kayak membelah diri sih kita rasanya. Bingung. Karena di sisi lain kita ada liputan dari kota dan di sisi lain ada dari kantor. Ya itu tantangan satu. Yang kedua ya pasti di backup lah dengan orang kantor kan. Tapi kadang namanya juga wartawan, kadang ada sisi lainnya ya kayak gitu sih. Oh, ya. Beda. Ya. Oke. Jadi memang dalam peranan pers sendiri menegakkan pilar keempat demokrasi ini memang penuh dengan tantangan. Bahkan perjuangan menjadi seorang reporter ini tidaklah mudah, namun memang ini merupakan profesi yang memang dibutuhkan di suatu negara berkembang saat ini. Nah, dalam hal ini kita perlu mendengarkan juga nih harapan-harapan dari setiap reporter atau jurnalis yang hari ini akan memperingatkan Hari Pers ini. Nah, mungkin harapan sendiri, Bang, sedikit, Bang. Closing statement seperti apa nih dari Bang Cencen sendiri? Closing statement ya. Nggak terasa ya udah di penghujung acara gitu ya. Iya. Padahal baru sebentar tadi ya. Iya. Oke, closing statement dari saya mungkin melalui HPN ya. HPN tahun ini
seluruh insan media, insan jurnalis mendapat tempat di Ya. hati rakyat ya, masyarakat. Terutama mungkin karena kan media sebagai insan penghubung juga Ya. dari pemerintah ke masyarakat. Tentunya jangan anti terhadap media, terutama mungkin kepada pejabat. Ya. Karena karena kita bersahabat gitu nah. Pokoknya jangan anti terhadap media, karena kita memberitakan yang baik, memberitakan yang positif, tentunya memberitakan untuk pembangunan daerah Jambi. Harapan saya mungkin di tahun yang baru ini untuk JEK TV ya, untuk JEK TV semoga selalu bangkit, selalu menginspirasi masyarakat Jambi dengan pemberitaan-pemberitaan yang aktual, tajam, terpercaya untuk masyarakat Jambi. Semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat Jambi. Oke. Satu lagi mungkin, Apa tuh Bang? ini nggak boleh nggak disebut nih. Ya. Terima kasih juga mungkin kepada pimpinan kita ya, Pak Sarkawi dan Pak Ido yang selama ini sudah bahu-membahu membangun JEK TV di tengah mungkin keterpurukan, tapi selalu bangkit. Saya mengapresiasi kepemimpinan beliau. Tentunya JEK TV pasti bangkit. Oke, dari Bang Heru sendiri seperti apa nih Bang harapannya Bang di hari pers nih? Di Hari Pers Nasional 2025 ini saya berharap untuk insan pers selalu berkolaborasi, kompak, dan satu lagi nih untuk para masyarakat atau kepala dinas, bukan kepala dinas sih, semuanya sih, jangan berstigma bahwasanya wartawan ini ya benar. Wartawan ini kebanyakan masyarakat bilang, wah ini selalu apa-apa minta ini nih gitu. Stigmanya negatif terus. Jangan berstigma negatif sih. Soalnya wartawan ini sebagai penyambung lidah masyarakat yang istilahnya masih awam. Selalu positif. Dan satu lagi, jika ada oknum misalkan mengaku-ngaku wartawan atau apalah minta ini, ya jangan minta aja kartu tandanya gitu. Oh ini, bisa laporkan aja ke yang bersangkutan gitu. Harapan saya gitu sih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja ke Bang Heri sendiri Bang, seperti apa nih Bang harapannya Bang? Mungkin harapan dari saya kepada masyarakat agar mencerna ya, menyaring berita-berita khususnya di media-media sosial, memastikan kebenaran dan keotentikan berita tersebut. Karena pada umumnya banyak masyarakat ini langsung menelan mentah-mentah berita tersebut tanpa menyaring. Dengan kita menyaring berita, dengan kita menyaringnya berita ini, kita bisa mendapatkan fakta yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya di dalam isi berita tersebut. Mungkin ya itu lebih bijak lagi untuk masyarakat. Oke. Terima kasih. Ini terima kasih kepada 3 narasumber kita yang memang inspiratif ini. Nah, mungkin cukup sekian dialog In Jambi kita hari ini. Pesan saya tetap terus berkarya dan menghasilkan karya tulisan, menegakkan pilar demokrasi keempat, dan memberikan informasi yang aktual dan faktual untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.